Pabrik dunia berikutnya bukan India. Sebelumnya banyak rumor Barat menyebutkan bahwa India akan menggantikan posisi Tiongkok sebagai pemimpin industri manufaktur berikutnya. Apakah benar demikian? Industri manufaktur adalah salah satu topik yang paling diperhatikan oleh Washington. Washington sangat peduli tentang industri manufaktur karena ekonomi Amerika sedang mengalami kemunduran hebat dan fenomena kekosongan industri semakin parah. Mereka percaya hanya dengan membangun kembali industri manufaktur, mereka bisa mengatasi penurunan tersebut. Untuk mempertahankan hegemoninya, AS selalu berusaha mengendalikan tren pergeseran industri manufaktur di masa depan. Amerika ingin memahami tren ini dan mengarahkannya ke kepentingan negaranya sendiri. Untuk itu, Presiden Biden berupaya segala cara mempraktekkan strategi penting, reshoring, atau pengembalian industri manufaktur ke Amerika. Namun, Presiden Biden menemukan bahwa industri manufaktur global sedang perlahan-lahan beralih ke wilayah barat Tiongkok, bukan ke India. Berdasarkan statistik, dalam 1 tahun terakhir, total ekspor manufaktur di provinsi-provinsi barat Tiongkok telah mencapai lebih dari 600 miliar dolar. Sementara kinerja India belum mencapai ekspektasi, dengan total ekspor di seluruh negeri hanya sekitar 425 miliar dolar. Selain itu, laju pertumbuhan ekspor manufaktur di wilayah barat Tiongkok juga jauh lebih cepat daripada di India, menciptakan kemenangan ganda dalam hal jumlah dan pertumbuhan. Dibandingkan dengan India, wilayah barat Tiongkok memiliki potensi yang jauh lebih besar dan lebih disukai oleh para raksasa manufaktur. Saat ini, proses peralihan industri manufaktur ke wilayah barat Tiongkok sudah dimulai dan kemungkinan besar wilayah ini akan menjadi pusat industri manufaktur global berikutnya. Alasan mengapa para politisi AS begitu antusias karena Amerika sangat optimis mendukung India untuk mengalahkan Tiongkok, mencapai puncak dalam industri manufaktur, dan menjadi kekuatan manufaktur berikutnya. Tentu saja, AS tidak mendukungnya secara cuma-cuma. AS mendukung India dengan harapan dapat menekan Tiongkok, karena industri manufaktur telah menjadi salah satu kekuatan Tiongkok, yang sedang mengalami tahap transformasi yang sangat krusial. Jika transformasi ini berhasil, akan menciptakan kekuatan lebih besar dan menjadi ancaman bagi Amerika. Tidak seperti Tiongkok yang independen, India harus bergabung pada Amerika dalam hal industri manufaktur. Oleh karena itu, jika industri manufaktur global beralih ke India, hal ini akan menguntungkan Amerika. Namun, kenyataan membuktikan, ini hanya merupakan khayalan Amerika. Pertanyaannya, mengapa industri manufaktur beralih ke wilayah barat Tiongkok? Pertama, wilayah barat Tiongkok memiliki kondisi yang mendukung perkembangan industri manufaktur. Seperti diketahui, pusat industri manufaktur Tiongkok saat ini masih terpusat di wilayah pesisir dan sepanjang delta Sungai Yangtze dan delta Sungai Mutiara. Kemakmuran kedua wilayah ini sangat tergantung pada kontribusi industri manufaktur. Selain itu, lokasi geografis yang nyaman dari kedua wilayah ini juga membantu mendorong perkembangan industri manufaktur, menciptakan siklus yang saling mendukung. Namun, seiring dengan perkembangan industri manufaktur Tiongkok, biaya tanah dan tenaga kerja di wilayah pesisir dan sepanjang sungai ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga manfaat ekonomi regional menghadapi tantangan yang sangat serius. Akibatnya, sebagian besar industri manufaktur harus dipindahkan. Di satu sisi, wilayah barat memiliki lahan yang sangat luas, biaya tanah yang rendah, dan pasokan tenaga kerja yang memadai, yang mendukung pengendalian biaya yang ketat. Pada saat bersamaan, Beijing juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan mendukung perkembangan industri manufaktur di wilayah barat, dengan hasil jelas terlihat. Misalnya, jika perusahaan mendirikan pabrik di wilayah barat, mereka dapat menikmati kebijakan pembebasan pajak, tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman, dan bahkan kesempatan untuk menyewa kawasan industri dengan harga rendah. Yang lebih penting,
Beijing telah menginvestasikan secara besar-besaran dalam infrastruktur di wilayah barat, membuat sistem transportasi dan logistik menjadi lebih berkembang dan nyaman. Dengan demikian, kekurangan yang ada di wilayah barat secara bertahap menghilang. Kedua, wilayah barat Tiongkok memiliki pasar yang sangat luas dengan potensi tak terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Tiongkok telah berkembang stabil, dan tingkat daya beli masyarakat terus meningkat. Saat ini, wilayah barat Tiongkok telah menjadi wilayah penting yang tidak boleh diabaikan oleh semua perusahaan. Dengan mendirikan pabrik di sini, perusahaan dapat menghemat biaya dan mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam merebut pangsa pasar baru, meningkatkan daya saing produk mereka. Dibandingkan dengan mengirimkan barang dari jarak jauh, pengiriman lokal tentu lebih efisien dan mudah. Konsumen dapat segera mendapatkan produk, sementara biaya pengiriman perusahaan juga akan turun secara signifikan, menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Ketiga, dengan memindahkan industri manufaktur ke wilayah barat, perusahaan dapat memastikan kelangsungan rantai pasokan yang utuh dan aman. Dalam domain industri manufaktur global, rantai pasokan selalu menjadi salah satu keunggulan terbesar Tiongkok. Keunggulan rantai pasokan dapat dijelaskan secara sederhana sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dengan biaya paling rendah sambil menjalankan proses produksi dari hulu ke hilir dengan efisien. Negeri Panda memiliki keunggulan ini karena industri manufakturnya sangat besar dan jaringan industri yang sangat lengkap, hampir mencakup setiap aspek industri manufaktur di dunia. Mulai dari pengumpulan bahan baku, hingga produksi barang jadi berkualitas tinggi. Tiongkok mampu melakukan semuanya sendiri. Ini tidak hanya menjaga stabilitas produksi, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan produksi. Bagi setiap perusahaan, ini adalah keberuntungan yang dicari-cari. Namun, jika perusahaan ingin memanfaatkan keunggulan rantai pasokan Tiongkok, mereka harus tetap beroperasi di dalam wilayah Tiongkok. Jika mereka memindahkan pabrik ke India atau tempat lain, maka semua ini akan kehilangan artinya. Dengan demikian, wilayah barat Tiongkok adalah harta karun sejati. Dengan mendirikan pabrik di sini, perusahaan-perusahaan dapat menikmati kebijakan dukungan, mengurangi biaya, meningkatkan daya saing produk, dan memiliki rantai pasokan yang sangat kuat. Bahkan memungkinkan mereka untuk lebih maju dalam merebut pangsa pasar global. Kombinasi berbagai faktor ini menjadikan wilayah barat Tiongkok sangat diminati oleh para raksasa manufaktur dunia. Lalu, pertanyaannya, mengapa industri manufaktur India tidak mampu bersaing? Sebenarnya, pada awalnya banyak perusahaan MNC memiliki harapan tinggi untuk India. Misalnya, pada tahun 2014, setelah Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India, beliau mulai mendorong program Make in India dan bersumpah untuk menjadikan India sebagai pabrik dunia yang paling hebat. Setelah program ini diumumkan, Modi menarik banyak investasi asing dan mengundang produsen dari berbagai negara untuk membangun pabrik di India, mempercepat proses peralihan industri manufaktur. Sayangnya, kenyataan membuktikan bahwa berbagai janji yang diberikan oleh pemerintahan Modi hanyalah retorika kosong. Banyak perusahaan yang membangun pabrik di India mengalami kerugian besar. Dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, mereka harus meninggalkan India secepat mungkin. Menurut data dalam beberapa tahun terakhir, ada 2.000 perusahaan MNC telah menutup pabrik dan meninggalkan India, seperti Foxconn. Pada bulan Juli tahun ini, Foxconn mengumumkan mereka telah menghentikan proyek kerjasama pembuatan chip senilai 140 miliar dolar dengan perusahaan India. Foxconn terpaksa memilih mengurangi ukuran pabrik daripada terus mengejar proyek tersebut. Ini menunjukkan bahwa program Make in India yang diusulkan oleh Modi perlahan-lahan menuju kebangkrutan. Bagi perusahaan MNC, membangun pabrik di India ibarat seperti menjalani mimpi buruk. Bahkan setelah bangun tidur dari mimpi buruk, ketakutan masih terus menghantui mereka. India telah menjadi neraka industri manufaktur global.
Dan ini disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, India tidak memiliki dasar yang memadai untuk mengembangkan industri manufaktur dalam skala besar. India memang memiliki banyak tenaga kerja murah, yang sebenarnya adalah satu-satunya keunggulan India. Hanya dengan keunggulan ini, India belum cukup untuk menjadi pabrik dunia sejati. Bila dibandingkan dengan Tiongkok, India memiliki infrastruktur yang sangat buruk. Contoh yang paling sederhana, pemadaman listrik adalah hal yang sangat umum terjadi di pabrik-pabrik di India karena India belum memiliki jaringan listrik yang memadai. Dan masalah daya adalah masalah yang sangat serius. Listrik adalah dasar dari operasi industri modern, dan pemadaman listrik berarti kerugian besar bagi pabrik. Ini tidak hanya menyebabkan penundaan dalam jadwal produksi, tetapi juga mengancam kualitas produk. Sementara itu, sistem transportasi di India juga kacau balau. Cara transportasi di India sangat ketinggalan zaman, tidak efisien, dan tidak aman. Dalam situasi seperti itu, meskipun pabrik telah memproduksi, mereka tetap akan kesulitan mengirimkan produk tersebut tepat waktu. Selain kondisi dasar yang buruk, lingkungan investasi untuk membangun pabrik di India juga kurang ramah. Meskipun pemerintah India menyambut perusahaan asing untuk membangun pabrik di India, mereka pada kenyataannya mempersulit hal ini dengan aturan dan birokrasi yang berbelit-belit. Tindakan pemerintah India jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak benar-benar ingin mengembangkan industri manufaktur dan lebih berfokus pada mengeruk keuntungan dari perusahaan asing, seperti perhitungan pajak untuk retroaktif. Dengan kata lain, pajak ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah India untuk sewaktu-waktu mengeksploitasi perusahaan asing. Dan banyak perusahaan MNC telah merasakan sakitnya. Di samping itu, masyarakat India sangat beragam dan kompleks, dan dipenuhi oleh kekuatan konservatif yang cenderung berpemikiran tradisional dan menolak investasi asing, dengan harapan agar industri manufaktur global tidak berpindah ke India. Di bawah pengaruh kekuatan konservatif ini, operasi pabrik asing penuh dengan berbagai kesulitan. Kesimpulannya, dibandingkan dengan wilayah barat Tiongkok, India memiliki kekurangan bawaan dan berbagai masalah pengembangan. Oleh karena itu, peralihan industri manufaktur global ke wilayah barat Tiongkok adalah tren yang tidak dapat dibalikan. Di masa depan, wilayah barat Tiongkok mungkin akan membawa lebih banyak kejutan bagi dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!